Al-Hadits Ar-Rabi' fil Ghusli. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda thumma ya'khudhul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'r thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanat thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghassala rijlaihi. Muttafaqun alaih. Yang artinya hadis yang keempat tentang mandi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan biasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika dia mandi junub, ia memulai dengan membersihkan kedua tangannya, kemudian menuangkan air dari tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya. Kemudian beliau berwudu. Setelah itu mengambil air, lalu memasukkan jari-jarinya ke pangkal-pangkal rambutnya. Kemudian membasuh kepalanya dengan 3 genggam air. Setelah itu mengguyur seluruh tubuhnya dan mencuci kedua kakinya. Muttafaqun alaih. Al-Haditsul Khamis fit Tayammumi. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haja fa ajnabtu falam ajid al-ma' fatamarragtu fi as-sa'id kama tamarragat dabbah thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhakartu dhalika lahu faqala innama yakfika an taqula biyadayka hakadha thumma daraba biyadayhi al-arda darbatan wahidatan thumma masaha shimal 'ala al-yamin wa zahira kaffaihi wa wajahahu. Yang artinya hadis kelima tentang tayamum. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku mengalami junub, akan tetapi aku tidak menemukan air, maka aku berguling-guling di atas tanah sebagaimana selayaknya hewan yang berguling-guling di atas tanah. Kemudian aku menceritakanlah hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau bersabda, maka cukuplah bagimu melakukan seperti ini. Seraya beliau memukulkan telapak tangannya di atas permukaan bumi dengan 1 kali pukulan, kemudian meniupnya, lalu mengusap punggung telapak tangan kanannya menggunakan telapak tangan kirinya, dan mengusap punggung telapak tangan kirinya menggunakan telapak tangan kanannya. Kemudian mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Haditsus Sadis fil Hayyid. Wa an Hamna binti Jahsy qalat kuntu ustahadu haidatan kathiratan syadidah fa'ataitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam astaftihi wa ukhbiruhu fawajadtuhu fi baiti ukhti Zainab binti Jahsy faqultu ya Rasulullah inni ustahadu haidatan kathiratan syadidatan fama ta'muruni fiha qad mana'atni siyam was shalah qal an'atu lakil kursufa fa innahu yudhibud dam qalat huwa akthar min dhalik qal fatalajjami qalat huwa akthar min dhalik qal fattakhidhi thawban qalat huwa aktsaru min dhalik innama asujju thajjan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'amuruki bi amrayni ayyahuma sanati ajza'a anki fa in qawiti alaihima fa anti a'lamu faqal innama hiya raqdatun minasyaitan fatahayyidi 6 ayyam aw 7 ayyam fi ilmillah
thumma ightasili. فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها فصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلين وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي. Yang artinya hadis ke-6 tentang haid. Dari Hamna binti Jahsy, ia berkata, aku telah mengeluarkan darah haid yang begitu banyak dan deras. Maka aku mendatangi Rasulullah SAW untuk memberi kabar dan meminta fatwa kepadanya. Kemudian aku mendapati bahwa Rasulullah berada di rumah saudara perempuanku, yakni Zainab binti Jahsy. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengeluarkan darah haid yang begitu banyak dan deras, dan hal tersebut telah menghalangiku untuk melaksanakan sholat dan berpuasa. Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku dalam hal ini? Kemudian Rasul bersabda, berilah kapas, karena itu akan menghilangi darah. Kemudian ia berkata, darahnya lebih banyak dari itu. Kemudian Rasul berkata, sumbatlah ia dengan sesuatu hal yang dapat menghalangi keluarnya darah tersebut. Kemudian ia berkata lagi, darahnya sangat deras. Kemudian Rasul berkata, ambillah kain. Kemudian ia berkata lagi, darahnya sangat banyak dan deras. Kemudian Rasul bersabda, aku akan memerintahkan kepadamu dengan dua hal. Manapun yang akan kamu lakukan, maka itu telah cukup. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya itu adalah pukulan setan, dan berhaidlah kamu selama 6 atau 7 hari dalam hitungan ilmu Allah. Kemudian mandilah, dan apabila kamu merasa bahwa kamu telah suci dan bersih, maka sholatlah 24 malam atau 23 hari dan malamnya. Kemudian berpuasalah dan sholatlah, maka itu telah cukup bagimu. Kemudian seperti itu pula, maka lakukanlah sebagaimana wanita haid dan bersuci untuk waktu-waktu haid dan suci mereka. Kemudian apabila kamu telah mampu atau kuat untuk mengakhiri sholat zuhur dan menyegerakan sholat asar, maka mandilah dan sholatlah zuhur dan asar. Maka lakukanlah. Kemudian kamu mengakhiri sholat maghrib dan menyegerakan sholat isya, maka lakukanlah. Mandilah ketika kamu telah suci, maka sholatlah isya dan maghrib secara jamak di antara dua sholat tersebut. Kemudian lakukanlah demikianlah, maka lakukanlah. Kemudian engkau mandi di waktu subuh,
maka kerjakanlah. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dua hal tersebutlah yang paling aku kagumi.